Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Afifah dari kelas R2A Pendidikan Fisika dengan NPM 2021 42 5040. Di sini saya akan membahas soal materi yang berkaitan dengan listrik. Untuk itu, sebelum kita membahas soal, mari kita cari tahu dulu apa itu listrik statis, listrik dinamis, dan listrik magnet. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis merupakan listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Berbeda dengan listrik dinamis yang muatan listriknya senantiasa bergerak. Secara makna, listrik jenis statis merupakan ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Untuk contoh dari listrik statis, terdapat beberapa contoh dari listrik yang dapat ditemui dalam aktivitas kita sehari-hari. Selain dengan menggosokkan penggaris plastik ke kepala, baik yang disadari maupun tanpa sadar dilakukan itu merupakan contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika menyisir rambut, tanpa disadari rambut akan berdiri sendiri seiring gerakan sisir. Hal ini dapat terjadi karena munculnya interaksi muatan antara sisir dengan rambut. Penyebab listrik statis. Listrik statis dapat terjadi karena adanya perpindahan muatan pada dua benda yang secara sengaja maupun tidak sengaja teraliri aliran statis. Terdapat setidaknya 3 cara yang bisa dilakukan untuk memberi muatan pada aliran statis, di antaranya seperti penggosokan, konduksi, dan induksi. Manfaat listrik statis itu sendiri ada yang pertama ada cat semprot, kedua printer laser. Yang kedua listrik dinamis. Listrik yang bergerak atau disebut arus listrik. Pada listrik dinamis, aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik dapat menghasilkan energi listrik. Arus listrik mengalir dari titik potensial lebih tinggi ke titik potensial lebih rendah apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Jenis arus listrik dinamis. Jenis arus listrik dibedakan menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau yang kita bisa sebut DC, dan bolak-balik atau yang biasa sering kita sebut AC. Arus searah atau DC yaitu ketika elektron mengalir hanya dalam satu arah. Misalnya arus yang dihasilkan oleh panel fotovoltaik atau arus bolak-balik atau yang bisa kita sebut AC, yaitu ketika elektron mengubah arahnya berulang-ulang dari positif ke negatif. AC itu sendiri adalah jenis listrik yang kita gunakan di rumah kita. Nah, untuk karakter listrik dinamis, yang pertama ada listrik dinamis terdiri dari muatan listrik yang bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Yang kedua, untuk menjaga agar beban tetap mengalir, diperlukan agen untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan agar beban tetap bergerak. Contoh listrik dinamis, ada rangkaian listrik. Listrik dinamis hadir dalam arus yang bersirkulasi di sirkuit listrik apapun. Contohnya, ada pada barang-barang di sekitar kita seperti senter, kompor listrik, telepon, dan semua jenis peralatan yang kita gunakan. Nah, untuk yang ketiga, ada listrik magnet. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet menghasilkan arus listrik. Elektromagnet biasanya terdiri dari kawat dan dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumparan. Medan magnet menghilang ketika arus dimatikan. Nah, untuk sifat-sifat listrik magnet, yang pertama ada memiliki medan magnet, kedua dapat menembus benda, ketiga memiliki gaya tolak-menolak, dan gaya tarik-menarik. Keempat, hanya menarik benda-benda tersebut di sekitar kita. Nah, yang kelima, sifat-sifat kemagnetan dapat melemah. Untuk jenis-jenis magnet, ferromagnetik atau bahan magnetik. Kedua, ada paramagnetik, dan ketiga ada diamagnetik.
Nah, untuk manfaat listrik magnet. Yang pertama ada menarik benda lain. Kedua, pembangkit tenaga listrik. Ketiga, penunjuk arah. Empat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Kelima, sebagai parekat pada mekanisme penutupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembahasan soal-soal. Nah, yang pertama, rumusan gaya kolom ini kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dari rumus di atas diketahui F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Diketahui dari soal R2 sama dengan R1, sehingga F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan 2F1 per F1 kuadrat. F1 per F2 sama dengan 4/1. Sehingga F1 banding F2 adalah 4/1. Nah, untuk soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Q1-nya sama dengan 3 VC, Q2 sama dengan min 2 VC. Di titik A ini ke arah Q2 sejauh 2 cm. Dari titik A ke Q1 sejauh 3 cm. Besar kuat medan listrik di titik A adalah, untuk konstantanya ini diketahuinya 9 kali 10 maka 9 Nm kuadrat per C pangkat min 2. Nah, untuk pembahasan. Rumusnya itu EA sama dengan E1 plus E2. EA sama dengan E1-nya ini kita ubah dulu menjadi K Q1 per R kuadrat plus K Q2 plus K Q2 per R kuadrat. Nah, jadi kita tinggal masukin aja EA sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 3 per 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 plus 2 per 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 7 kali 5. Hasilnya ulangi 7,5 kali 10 pangkat 7 N per C. Jadi medan di titik A, EA-nya sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 7 N per C. Untuk soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Dari C awal ke B 8 cm, C awal ke C akhir 8 cm. Jadi dari ujung B ke C akhir totalnya 16 cm. Untuk ininya 10 VC. Untuk rumusan gaya kolom. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dari rumus di atas diketahui F sebanding dengan 1 per R kuadrat. Jika R1 sama dengan 8 cm dan R2 16 cm dan F1 sama dengan 50 Newton, maka F2-nya berapa? Maka kita cari F2. F1 per F2 sama dengan R2 per R1 pangkat 2. Kan nih di sini F1-nya udah ketahuan 50 Newton. Jadi 50 per F2 sama dengan 16 per 8 pangkat 2. Jadinya F2 sama dengan 50 per 4 sama dengan hasilnya 12,5 Newton. Jadi F2-nya 12,5 Newton. Untuk soal yang keempat. Sini ada rangkaian campuran. Kita cari log 1, log 2, dan substitusi persamaan arus ke persamaan kedua. I3 sama dengan I1 plus I2, I2, I3 min I1. Untuk cari I1-nya sama dengan I3 min I2. Untuk cari log 1-nya, ekivalen V sama dengan ekivalen plus I kali R sama dengan 0.
Tinggal kita masukin aja nih yang di dalam rangkaian ini. Min 6 plus I1 kali 2 plus I3 kali 2 sama dengan 0. Jadinya 2I1 plus 2I3 sama dengan 6. Untuk log 2, ekivalen V sama dengan ekivalen plus I kali R sama dengan 0. Tinggal kita masukin juga nih yang di rangkaian. Plus 8 min I2 kali 1 min I3 kali 2 sama dengan 0. Plus 8 min I2 min 2I3 sama dengan 0. Jadi hasilnya I2 plus 2I3 sama dengan 8. Untuk itu kita substitusi persamaan arus ke persamaan kedua. I2 plus 2I3 sama dengan 8. I3 min I1 plus 2I3 sama dengan 8. Min I1 plus I3 sama dengan 8. Untuk soal yang kelima, untuk rangkaian seri pada kapasitor berlaku Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. 1 per CS sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Energi yang tersimpan pada kapasitor adalah W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Untuk kapasitor 1 berlaku W1 sama dengan setengah Q1 kuadrat per C1. Q1 kuadrat sama dengan 2W1 C1. Pada soal, energi tiap kapasitor W CI sama dengan C. Dan untuk rangkaian seri, Q1 sama dengan Q total. Maka, Q total kuadrat sama dengan 2WC. Q total sama dengan akar dari 2WC. Lalu, soal yang ke-6. Di sini ada kita umpamakan Q1 dan Q2. Lalu tinggal kita cari E5C sama dengan E20C. Tinggal kita masukin ke dalam rumus K Q5 per R5C kuadrat sama dengan K Q20C per R20C kuadrat. Kita tinggal masukin aja 5 per X kuadrat sama dengan 20 per 12 min X kuadrat. 12 min X kuadrat kita pindah ruas per X kuadrat sampai dengan 20 per 5. Lalu 12 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 4. 12 min X per X sama dengan akar 4. 12 min X per X sama dengan 2. Akar 4 itu kan 2. Jadi 2X sama dengan 12 min X. Kita pindah ruasin lagi. X sama dengan 4 cm. Untuk soal yang ke-7. Lampu 60 watt 120 volt. R1 sama dengan V2 V kuadrat per P sama dengan 120 kuadrat per 60. Hasilnya 240. Untuk lampu 40 watt 120 volt R1 R2-nya ini V kuadrat per P sama dengan 120 kuadrat per 40 sama dengan 360. Untuk jumlah daya kedua lampu P sama dengan V kuadrat per R sama dengan V kuadrat R1 plus R2 sama dengan 120 kuadrat. Tinggal ditambah ini, yang jumlah yang ini sama yang ini, 200 per 240 plus 360, hasilnya 24W. Untuk soal yang ke-8, diketahui I1 6 ampere, I2 13 ampere, I3 8 ampere, I5 5 ampere. Yang ditanyakan I4 berapa? Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff akan berlaku
Ekuivalen I masuk sama dengan ekuivalen I keluar. I1 plus I3 plus I4 sama dengan I2 plus I5. Jadi kita tinggal masukin ini yang di atas. 6 plus 8 plus I4 sama dengan 13 tambah 5. I4 sama dengan 4 ampere. Jadi besarnya I4 adalah 4 ampere. Untuk soal yang ke-9. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tinggal kita masukin F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 1 kali 10 pangkat min 6 dikali dalam kurung 2 kali 10 pangkat min 6 per 15 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. F sama dengan 9 kali 2 kali 10 pangkat min 3 per 225 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya itu 0,8 Newton. Setelah gaya tarik-menarik antara kedua muatan listrik ketemu, untuk mencari tenggangan tali, kita cari resultan dengan gaya berat muatan. T sama dengan resultan. Untuk rumus resultan ini, T sama dengan akar dari FC kuadrat plus dalam kurung M kali G kuadrat. T sama dengan akar dari 0,8 kuadrat plus 0,4 kuadrat. T sama dengan 0,28 Newton. Untuk soal yang terakhir, ada rangkaian juga. Di sini kita carinya R besar sama R kecil. Jadi R besar plus R kecil sama dengan E per I. R kecil sama dengan E per I min R besar sama dengan 20 volt per 2,5 ampere min 8 ohm sama dengan hasilnya 0. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.